Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa inna ta'ala wa ta'ala min ibadah wa istibadah wa nasa'ala nasibuk kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala nabi wa dalal ala khairat wa amrihi wa kullihi wa sallam subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna illa sahla wa la 'aqibata lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Bapak Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada khalifah ke-6 yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kebijakan Muawiyah pada saat beliau ditunjuk sebagai gubernur Dimas, yang terakhir kemudian beliau dilantik dan diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai gubernur wilayah Syam, yang mana kawasan ini saat ini mencakup beberapa negara yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah, yang merupakan kawasan yang dikenal pada masa itu dengan sebutan sebagai kawasan Syam. Setelah melewati perjanjian dengan Sayyidina Hasan bin Ali, maka resmilah Muawiyah sebagai khalifah ke-6 tanpa ada lagi dualisme kepemimpinan yang muncul pada saat itu. Namun dengan berakhirnya perselisihan antara Muawiyah dengan Hasan, maka dapat dianggap bahwasanya Muawiyah telah sah dan resmi menjadi seorang khalifah yang membawahi kawasan yang sangat luas pada masa itu, meliputi kawasan Syam, Irak, Mekah dan Madinah, dan beberapa kawasan lainnya. Maka kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Muawiyah pada saat beliau menjabat sebagai khalifah, yang mana rujukannya kita ambil dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Yang pertama adalah dari sisi kebijakan politik dan sistem pemerintahan. Muawiyah ini langkah pertama yang dia ambil adalah mengakhiri perang saudara dengan Hasan bin Ali, tepatnya pada tahun 41 Hijriah. Maka setelah itu kemudian beliau mengambil langkah selanjutnya dengan menyatukan wilayah Islam dalam satu pemerintahan yang terpusat tepatnya di Damaskus atau Suriah sekarang. Perlu kita ketahui bahwasanya sebelumnya ada beberapa wilayah yang terpecah-pecah, di mana pada saat itu setidaknya ada 3 wilayah dari wilayah kaum muslimin yang didominasi oleh beberapa kelompok. Yang pertama adalah Mekah dan Madinah. Ini didominasi oleh Sayyidah Aisyah, kemudian Zubair bin Awwam dan beberapa sahabat lainnya yang bisa dalam tanda kutip dianggap berkuasa di kawasan tersebut. Sementara untuk kawasan Irak dan sekitarnya pada saat itu berkuasa pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa pendukung beliau. Sementara untuk kawasan Syam dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi tanpa kita bisa menutupi, memang benar pada saat itu terjadi perpecahan dan tidak terfokusnya kekuasaan Islam, terutama di masa-masa akhir daripada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun ketika Muawiyah dilantik menjadi khalifah,
Maka saat itu beliau kebijakan pertama adalah memfokuskan atau menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpecah tersebut dan mengikuti kebijakan yang telah diambil oleh Sayyidina Ali, yaitu memindahkan pusat kekuasaan yang awalnya di Madinah, lalu awalnya dipindahkan oleh Sayyidina Ali ke kawasan Kufah, Basrah di Irak. Nah, kali ini lokasi tersebut dipindahkan kembali oleh Muawiyah ke Dimas atau Suriah sekarang. Tentunya perpindahan ini ada unsur politiknya, karena yang pertama adalah kawasan tersebut lebih stabil dalam mendukung pemerintahan Muawiyah. Yang kedua adalah menjauhkan hingar-bingar kekuasaan dari lokasi-lokasi yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok-kelompok lainnya. Dan yang ketiga adalah dekatnya kawasan tersebut dengan pusat kekuasaan Bizantium, karena pandangan pertama daripada Muawiyah itu adalah hendak melakukan perluasan dan mengalahkan daripada kekuasaan Romawi yang saat itu semakin sering untuk mengganggu wilayah kekuasaan Islam. Maka dengan terpusatnya lokasi tersebut mendekati kawasan Romawi, diharapkan nantinya pergerakan-pergerakan itu bisa lebih cepat dilakukan dibandingkan kalau seandainya lokasi tersebut ada di Madinah atau di Kufah. Kemudian ada satu kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah, dan sebenarnya kebijakan ini dianggap bertentangan dengan perjanjian yang dilakukan dengan Sayyidina Hasan, di mana pada saat Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan atau bayat kepada Muawiyah, beliau mensyaratkan dua hal. Yang pertama adalah Muawiyah diminta untuk melindungi keluarga daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Ahlul Bait. Yang kedua, Sayyidina Hasan meminta kepada Muawiyah agar setelah Muawiyah turun atau tidak lengser dari jabatan, tidak lagi berkuasa, beliau minta agar jabatan selanjutnya itu dilakukan dengan cara musyawarah atau pemilihan, tidak diwariskan. Nah, ini kemudian tidak dilakukan oleh Muawiyah. Sayyidina Muawiyah pada saat itu menunjuk putra beliau yang bernama Yazid untuk menggantikan beliau menjadi khalifah. Dan ada alasan yang dilakukan ataupun yang diambil oleh Muawiyah, mengapa kemudian beliau tidak menyerahkan kepada musyawarah, tidak diadakan pemilihan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Rasyidin sebelumnya. Al-Imam Ibnu Khaldun menyatakan bahwasanya hal ini disebabkan ada pertimbangan dari sisi stabilitas politik dan mencegah perang saudara kembali terulang. Jadi saat itu, jika seandainya Muawiyah menyerahkan kembali urusannya kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang bukan dari pihak keluarganya, maka dikhawatirkan nanti akan muncul faksi-faksi politik, orang-orang yang berambisi untuk menjadi khalifah, dan dikhawatirkan ini akan memicu kembali persaingan, bahkan peperangan, berkaca daripada apa yang terjadi
antara beliau dengan Sayyidina Ali. Dan itu sangat mungkin terjadi karena kualitas umat saat itu berbeda dengan kualitas umat di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Rasulullah, yang mana mereka lebih mengutamakan amanah dibandingkan jabatan. Mereka menganggap bahwasanya jabatan itu adalah suatu hal yang akan mempersulit diri mereka nanti ketika berada di akhirat, sehingga susah untuk menemukan orang-orang yang menjabat dan menikmati jabatan itu di masa-masa tersebut, yaitu di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, Umar. Orang-orang itu kalau ditunjuk untuk jadi pejabat, rata-rata minta agar jabatan itu diserahkan kepada orang lain, tidak kepada diri mereka. Ini karena sifat amanah yang dimiliki oleh generasi-generasi tersebut. Tapi Muawiyah melihat bahwasanya hal tersebut sudah tidak ada lagi. Ini kalau seandainya saya lepas, saya turun, kemudian saya umumkan siapa yang mau maju, nanti adakan pemilihan dan lain sebagainya, yang terjadi bisa-bisa kekacauan, yang terjadi bisa-bisa turunnya peperangan, terulangnya peperangan saudara dikarenakan perebutan kekuasaan. Maka pertimbangan inilah yang membuat Muawiyah akhirnya tidak menepati perjanjian dengan Sayyidina Hasan dan memilih untuk menunjuk Yazid anak beliau sebagai khalifah pengganti pasca wafatnya Muawiyah. Tanpa disadari, kebijakan ini akhirnya mengubah yang awalnya dalam bentuk adalah khilafah Rasyidah menjadi kerajaan, dan ini tanpa disadari memenuhi nubuat yang disampaikan oleh baginda Nabi bahwasanya Al-Khulafaur Rasyidin itu akan berjalan selama sekian tahun dan setelahnya akan muncul raja. Dan ini dibuktikan dengan kebijakan Muawiyah yang kemudian memutuskan sistem kembali dilakukan secara turun-menurun, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi dan Persia. Dan ini tentunya diprotes oleh para sahabat yang lain seperti Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Zubair dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini sudah terjadi. Kemudian dari sisi administrasi, Muawiyah ini banyak belajar dari apa yang sudah dia lewati, mulai dari pengalaman-pengalaman pada saat beliau berada atau menjabat sebagai gubernur, atau pada saat beliau hendak menjabat sebagai khalifah, peperangan, perpecahan dan lain sebagainya. Maka Muawiyah kemudian memperkuat departemen-departemen yang dulu pernah dibuat oleh Umar bin Khattab. Bahkan kemudian beliau mengembangkan kebijakan tersebut menjadi lebih kuat lagi. Setidaknya ada 4 departemen yang dikembangkan oleh Muawiyah. Yang pertama adalah Diwan Al-Juhud. Jadi militer di masa-masa Khulafaur Rasyidin itu tidak ada, Pak. Kalau mau perang itu diumumkan. Ada juga yang menjaga, tapi tidak bisa dibilang tidak banyak lah. Kalaupun ada tentara, itu pun juga masih di bawah naungan Baitul Mal. Tapi di masa Muawiyah dibentuklah satu departemen khusus, atau kita boleh sebut dengan istilah kementerian zaman sekarang, yaitu kementerian yang menaungi militer, yaitu Kementerian Pertahanan. Nah, ini dibuat resmi, dibuat terdaftar,
dan dijadikan satu pekerjaan yang memang benar-benar pekerjaan yang dilakoni setiap hari, bukan cuma sekedar pada saat mau perang saja, tapi memang benar-benar pekerjaan sebagai anggota militer. Dan itu dibuat oleh Sayyidina Muawiyah. Kemudian beliau juga merestorasi, memperbaiki kembali Departemen Pajak. Beliau memang menyusun kembali, menertibkan kembali pajak, tapi tentunya untuk keluar masuknya kas itu sangat diperhatikan oleh Muawiyah. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Muawiyah, jika aku hanya memerlukan cambuk, maka aku tidak akan mengeluarkan pedang. Dan jika aku cukup dengan perkataan, maka aku tidak akan mengeluarkan cambuk. Artinya Muawiyah itu sangat memperhatikan mana yang menjadi prioritas. Kemudian ada Diwan Ar-Rasail, ini korespondensi yang awalnya dulu surat menyurat itu dibuat serampangan, tapi di masanya Muawiyah mulai dibuat lebih tertib lagi. Dan beliau juga membuat Diwan Barid pos, ya. Ini bukan cuma sekedar sebagai pengantar surat, tapi juga menaungi badan intelijen. Jadi di masa Muawiyah sudah ada intel, sudah ada mereka yang dikirim, diutus untuk memperhatikan dan melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian beliau juga mengambil satu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, mengubahnya dengan istilah Diwan Barid tadi, di mana salah satu tugas daripada Diwan Barid ini adalah pengawasan terhadap pejabat-pejabat yang ditunjuk. Kalau sekarang di Indonesia atau di dunia kita mengenal dengan istilah ombudsman. Nah, ini sebenarnya kebijakan yang pernah atau telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, kemudian dikembangkan oleh Muawiyah. Dan ini sebenarnya satu kebijakan yang tetap dipertahankan sampai masa Utsmaniyah. Lalu kebijakan ini kemudian menginspirasi Eropa, khususnya negara Swedia, yang kemudian mengambil kebijakan tersebut dan memberi namanya dengan istilah ombudsman, yaitu pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan para pejabat. Nah, ini kemudian diambil oleh negara kita. Kita lihat di Batam Center itu ada kantor ombudsman, tempat kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan yang kita tidak puas, kita bisa mengajukan ke mereka. Nah, ini sebenarnya kebijakan yang dibuat oleh Umar, dikembangkan oleh Muawiyah dan diteruskan sampai masa Khalifah Utsmaniyah dan menginspirasi Eropa untuk membuat hal yang sama dan kemudian menjadi satu lembaga yang mendunia. Lalu apalagi menjadi kebijakan daripada Muawiyah, insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan keberkahan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat sampaikan usia nafsi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.